Oke. Ya, selamat sore Pak Arfid. Selamat sore Pak Syukur. Iya, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Oh, Pak Syukur, ini mau sedikit bincang-bincang iya, Pak iya, Syukur. Ini saya ada sedikit pergumulan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kan Pak Syukur kepala sekolah, iya, iya, jadi iya. sepertinya saya bertanya pada orang yang tepat, karena kan kepala sekolah itu punya jiwa kepemimpinan dan manajerial, Iya, iya. sudah bisa bagaimana menolong guru-guru untuk bisa memahami panggilannya. Saya punya permasalahan kayak seperti ini, Pak Syukur. Ini sebenarnya sudah lama saya simpan dalam hati, dan saat ini sepertinya saya bertemu dengan orang yang tepat sehingga saya memberanikan diri untuk menyampaikan. Kami di sini ada sekitar 28 orang guru. Ada yang sudah lumayan senior, ada juga yang masih baru. Dan rindunya sebenarnya Pak Syukur, kalau bisa teman-teman yang dalam tanda kutip sudah senior itu, yang sudah cukup lama menjadi guru, bisa memperlihatkan sebuah keteladanan bahwa memang benar-benar mereka adalah dalam tanda kutip guru yang bukan secara kebetulan. Jadi panggilannya itu adalah memang sebagai guru. Tapi yang saya perhatikan itu masih kurang. Mungkin ada satu dua orang yang sudah memperlihatkan itu, tapi beberapa masih sangat Oh, kurang. Sehingga itu cukup membuat hati oh, saya agak miris, karena saya bilang begini, Pak Syukur, guru kan harus memahami dirinya betul, Pak, betul. bahwa guru itu adalah sebuah panggilan Betul. yang mulia, tidak sebuah kebetulan, tapi menjadi bahagian yang memang Tuhan sudah persiapkan untuk kita, sehingga betul-betul kita harus memahami diri kita. Kira-kira begitu Pak Syukur, apa hal yang Oke, saya rasakan dan itu Pak saya Arfid. sampaikan Ya, ini. jadi kira-kira seperti apa tujuan daripada Pak percakapan kita hari ini, Pak? Ada yang menjadi tujuan kita mungkin, Pak Ya, Arfid? jadi yang saya harapkan itu dari percakapan kita ini, mudah-mudahan saya bisa menemukan apa kiat-kiat yang bisa saya lakukan. Apakah itu harus mulai dari diri saya dulu, atau harus bagaimana begitu, sehingga betul-betul kami semua di sini bisa memahami bahwa kami ini adalah seorang guru. Jadi kami memahami bahwa guru itu adalah seorang yang digugu dan ditiru, apalagi kalau kita mengaitkan dengan pemahaman kita di kurikulum Merdeka mengenai seperti apa filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu betul-betul saya merasa penting untuk melihat bahagian ini, agar kami semua di sini, jadi bukan hanya teman-teman saya tapi termasuk juga saya, betul-betul memahami tugas panggilannya Iya, sebagai seorang guru. Kira-kira betul, begitu betul. tujuannya Pak Syukur. Oke, Pak Arfid. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Pak Arfid terkait tentang kondisi di sekolah Pak Arfid sendiri ya, terkait utamanya teman-teman guru juga di sana ya. Jadi Pak Arfid ini di keseharian Ya, kan bersama dengan teman-teman itu melaksanakan tugas Pak ya. Hampir sama setiap ya, hari kita melaksanakan tugas mm-mm, untuk memfasilitasi atau mendampingi ya, murid-murid kita di sekolah. Nah, kalau boleh tahu Pak, mohon maaf, apa yang menjadi indikator bahwa sebagian teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu mengajarnya bukan melalui kesadaran mereka sendiri sebagai guru atau sebagai dasar bahwa tugas mereka itu adalah sebuah panggilan jiwa yang ya, harus mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira apa indikatornya Pak? Iya. iya. Saya ditugasi kepala sekolah Pak Syukur untuk menjadi pembantu mengurusi kurikulum. Yang Pak Syukur tadi tanyakan mengenai indikator, saya biasa lihat teman-teman nanti ada yang dalam tanda kutip, ada yang mengawasi, ada yang melihat, entah itu pimpinan kah,
atau rekan sejawat yang lebih senior baru mau bergerak. Jadi saya bilang, wah ini menurut saya salah satu indikator bahwa ini belum lahir dari sebuah panggilan, tapi ada sesuatu yang lain yang membuat mereka mau melaksanakan tugas. Mungkin karena kalau kita orang Makassar dia bilang mungkin karena Moji dilihat, Moji dipuji-puji, Moji mendapat penghargaan. Tapi kan kalau lahirnya dari panggilan Pak Syukur, ini menurut saya kalau lahirnya dari panggilan, mau bunyi bel atau tidak bunyi bel, mau ada pengawas atau tidak ada pengawas, mau ada apapun begitu, pokoknya ketika kita sudah masuk dalam jam pelajaran, masuk mengajar. Habis jam pelajaran kita keluar. Seperti itu. Jadi melaksanakan tugas memang tidak ada hal-hal lain. Sehingga itulah yang saya bilang, kalau itu sudah terjadi dan indikator ini tidak menjadi bahagian yang kelihatan lagi, barulah saya katakan bahwa oh ini yang dimaksud dengan guru yang sudah memahami panggilannya. Kira-kira begitu Pak iya. Syukur. Jadi menurut Pak sendiri bahwa memang di sekolah Bapak itu ya rekan-rekan gurunya itu sudah melakukan tugasnya ya seperti yang seharusnya, tapi mereka melakukan itu semata-mata karena ada dorongan motivasi yang lain ya, seperti itu Pak ya. Bukan dari hasil daripada kesadaran Ya, diri mereka sendiri, itu adalah ya, panggilan jiwa. Kita sebagai guru itu harus ya, memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Iya, seperti itu Pak ya, ya, yang terjadi. ya. Kira-kira begitu Pak Syukur. Jadi tepat yang disampaikan Pak Syukur, gitu Dan kira-kira yang terjadi. dan tentunya Ya, dari situasi yang terjadi di sekolah Bapak itu pasti akan berujung pada sebuah hasil yang kurang maksimal terhadap pencapaian daripada peserta didik atau murid-murid di sekolah Bapak. Ya seperti itu Pak ya. Kira-kira bisa iya, dijelaskan seperti apa Pak hasil? iya, iya. Salah satu indikator menurut saya guru itu melaksanakan panggilannya adalah bisa menjadi teladan. Jadi ketika dia sudah bisa menjadi teladan, contoh Pak Syukur kira-kira begini, kan kita biasa guru itu suka marah-marah kalau anak-anak Iya, terlambat. Nah kalau kita terlambat, dari orang iya, iya. marah-marah. Jadi maksud saya gurunya yang harus menjadi teladan. Kalau saya begini Pak Syukur, karena ini definisi saya tentang panggilan seorang guru bahwa teladan itu tidak perlu diteriakkan. Teman, anak-anak harus masuk yang begini. Tidak perlu menurut saya. Teladan itu diperlihatkan. Kalau guru sudah memperlihatkan Iya. sebuah keteladan yang baik, barulah saya mengatakan bahwa oh ini salah satu indikator yang menyatakan bahwa guru itu sudah memahami panggilannya. Kalau telah memahami panggilannya, itu yang tadi seperti Pak Syukur sampaikan, orang-orang yang memahami panggilannya itu pasti melaksanakan proses dengan baik. Dan ketika proses yang baik itu sudah dilaksanakan, pasti pembelajaran itu akan maksimal dan tentu ada hasil yang luar biasa yang ingin kita capai. Iya, Kira-kira begitu. tentunya hasil seperti itu yang ingin kita capai. Ya, Pak ya. Iya, luar biasa. Iya, setelah Bapak menguraikan tadi terkait dengan situasi kondisi yang berlangsung di sekolah Bapak seperti ini, sekarang kurangnya kesadaran atau kurangnya masih ada sebagian daripada rekan-rekan guru yang mengajar hanya melaksanakan tugas saja, menggugurkan kewajiban, bukan didasari pada kesadaran atau panggilan dari jiwa mereka sendiri. Ya. Kira-kira seperti apa langkah atau kiat-kiat yang akan Pak Arpit lakukan ke depannya? Kira-kira seperti apa Pak Arpit? Ya. ya. Saya sebenarnya sudah melakukan beberapa hal Pak Syukur, tapi saya melihat masih kurang maksimal hasilnya. Apakah bentuk-bentuk yang saya sudah lakukan ini kurang maksimal, Ya. atau memang respon dari teman-teman itu yang kurang? Sehingga saya berpikir bahwa mungkin perlu memulai dari diri. Sebenarnya mulai dari diri sudah saya lakukan. Ketika sudah jam, saya ada di ruang guru, saya sudah langsung jalan. Tidak menunggu lagi bahwa harus bunyi bel baru mau turun. Kalau sudah waktunya ya turun. Sudah waktunya pulang ya pulang. Itu yang saya coba lakukan. Mungkin perlu ditambah Pak Syukur dengan
perlu ada semacam Iya, refleksi gitu. Ah, masing-masing betul, kami. betul. Harap-harapnya sih sebenarnya refleksi ini bisa dimulai dari apa yang Iya, dilakukan betul, Bapak Pak. Kepala Sekolah. Tentu ini nanti saya akan komunikasikan seperti apa bentuk-bentuk yang akan kami buat. Apakah refleksi itu akan dilaksanakan Iya, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian setelah berefleksi apa rencana tindak lanjut. Sehingga setelah kami berefleksi ada rencana tindak lanjut, mudah-mudahan akan kelihatan betul, Pak. seperti apa Ah, guru memahami panggilannya, mudah-mudahan. Karena itu yang menjadi harapan besar kita semua sebagai seorang guru. Kemudian kami sudah punya kombel, sudah berjalan dan mungkin juga di kombel ini mungkin salah satu materinya ke depan itu yang akan kembali menghangatkan pemahaman, perasaan guru-guru mengenai panggilannya. Mungkin akan panggil orang yang memahami psikologi atau seperti apa profesi seorang guru sehingga teman-teman bisa tersentuh sedikit mengenai hal-hal tersebut dan tentu ini akan menjadi seruan semua. Jadi semua warga sekolah akan menjadi bahagian pendukung ini sehingga betul-betul yang kita harapkan adalah semua warga sekolah merasakan hal yang luar biasa dari pemahaman guru tentang panggilannya itu sendiri. Kira-kira itu beberapa rencana yang akan saya lakukan, iya. Pak Syukur. Iya, rencana yang luar biasa sekali menurut saya, Pak Arfid, ya. Kira-kira dalam proses perencanaan ke depannya sendiri, kira-kira Pak Arfid ini ingin melibatkan siapa? Ada mungkin teman-teman atau rekan-rekan guru yang mungkin lebih berpengalaman atau yang rekan guru kita yang dianggap sudah bisa menjadi teladan lah, yang bisa menjadi contoh untuk bisa kita libatkan dalam hal. Kira-kira seperti apa? Boleh diberikan gambaran? Ya, tentu yang paling pertama Pak Syukur karena kita ini bukan pemegang palu-palu. Palu-palu ada di tangan Bapak Kepala Ya, Sekolah, walaupun idenya mungkin menurut orang cemerlang, tentu saya akan tetap komunikasikan dengan Bapak Kepala Kepala Sekolah. Sekolah. Ini rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Ketika beliau sudah menyatakan silakan dilaksanakan, maka saya akan melibatkan orang-orang lain, misalnya teman-teman yang muda, karena kan orang biasa Ya, berpikir yang tua memberi contoh, yang muda pun bisa. Jadi mungkin saya akan mendorong teman-teman yang muda untuk memulai lebih dahulu, sehingga teman-teman yang lain juga bisa melihat bahwa oh ternyata semua hal ini bisa dilaksanakan dari mana dan kapan saja. Kemudian mungkin akan melibatkan orang-orang lain, misalnya dari sekolah-sekolah betul. lain, dari pihak-pihak profesional, itu terciptanya kolaborasi. Nah, dari situ mungkin juga akan melahirkan sebuah pemahaman yang baik tentang panggilan seorang guru. Kira-kira itu dulu Pak Syukur yang bisa saya rencanakan dan pelibatan Oke, orang untuk untuk Pak apa yang Arfid luar biasa sekali menurut saya, Pak, ya. Lain sekali Pak, kira-kira perasaan Bapak ya setelah Bapak dari awal tadi menjelaskan permasalahan hingga pada akhir percakapan kita ini, perasaan yang seperti apa Bapak telah rasakan? Mungkin bisa. saya sebenarnya Pak Syukur ini Ya, jujur sudah mulai plong karena selama ini saya bingung mau cerita kemana. Jadi pas juga ada Pak Syukur saya bisa menyampaikan semuanya dan saya merasa bahwa ternyata sudah ada hal-hal yang telah terpikirkan, sudah ada rencana-rencana yang akan dilaksanakan, tinggal bagaimana bertanggung jawab atas perencanaan ini. Sehingga perencanaan ini tidak hanya berhenti pada perencanaan saja seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mulai dari pelibatan orang-orang lain, kepala sekolah, kemudian bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Tentu ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sebagai wujud tanggung jawab, ini harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan yang kita harapkan. Dan saya sangat berterima kasih Pak Syukur sudah menemani saya, membantu saya untuk menemukan bahagian-bahagian yang saya pikirkan dan itu terbantukan dari percakapan kita hari ini dan terima kasih ya sekali Pak, Pak Syukur sama-sama untuk Pak. Kira-kira masih ada lagi hari Pak yang ini. ingin kita bahas? Ya.
Cukup Pak Mudah-mudahan Syukur, sukses kira-kira Pak itu yang terkait saya dengan sampaikan. rencana aksinya ke depan. Ya, salam sukses selalu Pak ya. Ya, ya. Ya, Ya, sama-sama terima Pak. kasih Ya, Pak Syukur. selamat siang Pak.